Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia. Terlebih kita sudah memasuki musim penghujan. Selain akan semakin akrab dengan air, karena setiap harinya kita sudah mandi di rumah, namun saat berkendara pun seringkali kita juga akan semakin akrab dihujani air hujan yang otomatis kita harus semakin sering dan juga semakin hebat dalam menjaga kesehatan. Berbicara masalah air pemirsa, air ini juga memang menjadi salah satu sumber alamiah yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena di setiap elemen kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam rumah tangga, air ini berperan penting yang otomatis air bersih ini sangat kita perlukan baik untuk dikelola sebagai air minum maupun dalam berkegiatan sehari-hari. Nah, apa jadinya jika di musim penghujan seperti ini kadangkala tidak hanya di kota Surabaya, di wilayah-wilayah lain pun masyarakat juga mengeluhkan hal yang sama, yakni menjumpai air PDAM yang keruh sehingga mereka sangat khawatir untuk menggunakannya. Padahal masyarakat membayar untuk menggunakan air PDAM tersebut. Nah, kira-kira seperti apa solusi PDAM mengatasi air keruh tersebut agar bisa dinikmati oleh masyarakat secara nyaman dan juga aman? Kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir menemani saya pagi hari ini. Pertama ada Bapak Anas Karno, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Anas. Selamat pagi. Sehat Pak Anas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya juga ada Pak Arif Wisnu Cahyono, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Wisnu. Pagi Mas. Kabar sehat Pak Wisnu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya ingin to the point terlebih dahulu ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, benarkah bahwa beberapa hari ini PDAM entah lewat media sosial atau kanal keluhan langsung ini dibanjiri oleh keluhan masyarakat terkait air keruh? Baik, kami punya laporan pengaduan itu secara real time ya online. Apakah itu melalui call center, kemudian kami juga punya kanal WA Enterprise, kami juga punya medsos begitu. Ya memang kalau sebetulnya kalau yang terekam di data kami ya relatif tidak banyak terkait dengan air keruh ya. Kalaupun toh pada awal-awal kemarin ya banyak itu lebih terkait karena dampak dari pekerjaan saluran drainase ya. Kami beberapa titik memang ada yang terdampak sehingga ketika air kecil begitu pecah ya terdampak pekerjaan drainase. Kemudian air kita kecilkan kan, kita tutup. Nah, pada saat itulah air dari luar masuk ke dalam. Oke. Sehingga ketika masuk ke dalam, kemudian kita sambung kembali, otomatis pada saat awal-awal dioperasikan tentunya air akan menjadi keruh. Tetapi secara umum sebetulnya kami untuk mengontrol air dari bahan baku yang kita olah dari Kali Surabaya, ya, itu yang pada musim hujan itu relatif kekeruhannya tinggi. Ya, kami punya ukuran namanya NTU itu bisa di atas 1000. Kalau pada musim kemarau itu malah bisa di bawah 20 NTU. Ya, sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, di awal musim hujan ya beban pengolahan ya di tempat kami itu cukup berat memang karena begitu musim hujan seluruh saluran-saluran irigasi drainase di depan rumah ya di mana itu tempat pembuangan limbah domestik itu seperti digelontor oleh air hujan dan semua akan lari menuju bermuara pada Kali Surabaya menjadi bahan baku dari unit pengolahan kami. Sehingga bahan organik tadi itulah yang menjadi beban. Tapi sebetulnya kami kontrol di produksinya, keluar dari produksi kami itu memenuhi syarat dari sisi kejernihan, dari sisi kimia fisikanya itu memenuhi syarat. Oke, dari Pak Anas sebagai salah satu warga Kota Surabaya yang juga menggunakan layanan PDAM, bahkan mungkin di sela-sela masa resesi kemarin sempat mendengar keluhan dari warga, adakah hal serupa yang dialami Pak Anas menemui air PDAM ini keruh? Ya, terima kasih Mas. Kebetulan pada saat reses ini tumben kok tidak ada ya. Oke, tumben tidak ada. 10 titik itu kebetulan saya ada di daerah Sukolilo, juga Kecamatan Tenggilis, itu malah saya sampaikan tentang program daripada PDAM yang baru. Artinya pemasangan baru kemudian ada diskon-diskon itu. Sepertinya ini hampir sudah banyak yang kebetulan saya datangi daerah Sukolilo, termasuk daerah Tenggilis ini sudah sebenarnya banyak yang terpasang sebenarnya. Ini kalau mau masang baru, ini kebetulan ada program yang memang ada diskon. Betul. Kalau memang sedikit itu hanya ada dari warga kemarin itu di Kepote, yang mana Kepote itu mau minta pasang PDAM langsung baru. Tapi kemarin saya lihat, bahwa saya tanya surat-suratnya apa, itu sepertinya
tahu suratnya. Jadi ini akan saya sampaikan ke Pak Dirut, bahwasanya memang di dalam aturan itu memang harus ada persilnya Pak ya, yang harus dimiliki karena itu memang aturan. Akan saya datangi kembali kalau ada memang surat persilnya jelas, mungkin langsung sampaikan ke Pak Dirut. Oke, itu. berarti Ya. keluhan yang masuk lebih kepada terkait dengan pemasangan saluran baru, Ya, bukan terkait keluhan yang kualitas itu PDAM. Iya kebetulan belum, kok nggak ada Belum. ya, kok nggak ada. Oke. Biasanya Pak ini seperti itu. Ah. Ya, ini alhamdulillah kemarin dari 10 titik ini tidak ada. Ini berarti mudah-mudahan ini terjaga kondisi PDAM sekarang yang Pak Dirut yang baru ini seperti itu. Oke, kalau di daerah pemilihannya Pak Anas, rupanya keluhan air keruh ini lebih minim dibandingkan sebelumnya. Iya. Namun kami mencatat Pak Wisnu, untuk anggota DPRD yang lain seperti Brani Astuti, Wakil Ketua DPRD dan juga Michael Josiah, yang mana di wilayah Surabaya Barat kami catat di Sambi Asri RT 13, 14, 15, 16, RW 4, Kelurahan Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya. Di sana dalam beberapa minggu terakhir ini airnya keruh kecoklatan. Tanggapannya Pak Wisnu? Jadi begini, sebetulnya tidak terpengaruh musim hujan ya. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa di unit-unit pengolahan kami, air sekeruh apapun kami akan proses dengan membubuhkan bahan kimia, gitu, kemudian dilakukan penyaringan hingga keluar dari pengolahan IPA kami di Ngagel maupun di Karangpilang, itu sudah memenuhi syarat dari kejernihan, kemudian dari bakteri, kimia fisika sudah memenuhi syarat. Ya, kemudian air tadi kan mengalir menuju rumah tangga, menuju pelanggan melalui perpipaan. Ya. Jadi pada prinsipnya kalau dibilang pada musim hujan mungkin secara kebetulan. Tetapi kami memang menerima pada tahun ini itu ada peningkatan dari keluhan air keruh dibanding tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kami tahun ini kami mengenjot kapasitas produksi besar-besaran. Ya. Kami punya target transformasinya adalah tahun 2023 seluruh wilayah Surabaya itu teraliri oleh air PDAM dengan tekanan minimal 2 meter kolom air. Artinya air kami harapkan bisa naik dari pipa tersier ya kira-kira sampai di atas permukaan tanah itu setengah sampai 1 meter. Ya, karena kan kami pipa kan ditanam di 1,5 meter di bawah tanah ya. Yeah. Jadi totalnya bisa naik 1 meter. Ya. Kemudian bisa mengalir 24 jam. Ya, sehingga kami genjot benar kapasitas. Nah, ketika kapasitas digenjot, tekanan pompa dibesarkan, otomatis pipa-pipa yang tadinya masih awalnya di sebelumnya kita tidak maksimalkan tekanannya, begitu digenjot maka kotoran-kotoran yang sudah terakumulasi puluhan tahun itu akan terlepas. Sehingga bisa jadi memang secara sporadis ya terjadi beberapa titik yang mengalami kekeruhan. Nah, solusinya kami memang sedang meningkatkan namanya proses wash out. Jadi digelontor ya kalau sungai dulu namanya penggelontoran begitu ya. Itu dibuang melalui saluran wash out. Biasanya memang setelah dilakukan wash out langsung bersih kembali. Oke, baik. Jadi memang sebagai konsumen, kadang-kala masyarakat ini tidak ingin tahu karena mereka juga sudah membayar layanan PDAM setiap bulannya. Mereka ingin bahwa air yang masuk ke rumah tangga mereka ini dalam kondisi bersih dan juga jernih, sehingga mereka tidak perlu repot-repot memasang filter dan sebagainya. Nah, nanti kita akan melanjutkan kembali perbincangan saya bersama dengan Pak Anas dan juga Pak Wisnu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iBreak. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Saya langsung ingin kembali ke Pak Wisnu terlebih dahulu. Pak Wisnu, sepertinya keluhan terkait dengan air keruh PDAM ini tidak hanya di kota Surabaya. Kalau kami catat di Kendari, Tarakan, Cilacap, Makassar, banyak kota juga yang mengalami hal yang sama. Dan rata-rata Direktur Utama PDAM tersebut menyampaikan bahwa disebabkan oleh seperti faktor adanya pipa bocor sehingga ada resapan endapan, lalu juga terkait dengan umur pipa yang juga sudah tua, bahkan hingga musim penghujan, sehingga banyak faktor. Lantas sebetulnya sudah mengerti faktor-faktor tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh PDAM untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya air keruh yang masuk ke wilayah rumah tangga masyarakat ini? Baik, memang ini satu problem klasik yang berulang kali ketika kami sampaikan. Sepertinya kami berdalih begitu ya, mencari excuse gitu ya. Tetapi perlu disampaikan bahwa PDAM ini adalah perusahaan yang di satu sisi adalah perusahaan pelayanan publik. Ya. Di sisi yang lain kita juga entitas bisnis, ya disebut sebagai badan usaha milik daerah. Apakah itu bentuknya perseroda, apakah itu bentuknya perumda. Artinya sebagai entitas bisnis kami juga dituntut untuk memberikan menyumbang pendapatan asli PAD. Nah,
dari sekian banyak PDAM, ya, sekian puluh tahun beroperasi, ya, secara mayoritas, kebetulan saya adalah Sekretaris Umum Perpamsi, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia. Memang kalau kita lihat, kalau kita punya aset misalnya harganya 100 miliar begitu, kemudian usia teknisnya adalah 10 tahun, artinya setiap PDAM punya kewajiban untuk menginvestasikan kembali, ya, dalam nilai penyusutannya 100 miliar dibagi 10 tahun. Setiap tahun harus mengalokasikan 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar hingga 10 tahun. Begitu tahun ke-10, ketika aset itu melewati umur teknis, maka dia harus diganti. Maka uang 100 miliar tadi harus tersedia. Nah, ini yang sebetulnya seringkali tidak dilakukan, ya, karena memang beberapa kendala terkait dengan tarif dan sebagainya, ya, sehingga untuk mengumpulkan yang namanya 10 miliar per tahun itu tidak bisa terlaksana. Oleh karena itu memang ketika kami memiliki, tentu aset yang kami miliki dari zaman Belanda, kemudian serahkan pemerintah kota serahkan pada PDAM, ada umur teknisnya. Ada pipa yang kami miliki itu tahun 1902. Sampai sekarang masih beroperasi. Ya, itu zaman Belanda. Ya, pipanya ukuran 80. Ya, kami temukan di tengah-tengah Jalan Panglima Sudirman. Itu tidak tercatat di peta kami, karena memang kami tidak punya peta dari zaman Belanda. Kami temukan ketika terjadi ada galian post culvert. Nah, baru kemudian artinya pipa itu harus diganti, sudah waktunya diganti. Dan untuk mengganti pipa itu tentunya sebetulnya harus dicicil dari beberapa puluh tahun yang lalu. Seharusnya, ya. Kalau sekarang dikerjakan sekarang, biaya itu akan sangat membengkak, ya. Kami punya pipa umur 30 sampai 50 tahun itu kurang lebih sekitar 2000 km. Ya, 2000 km kalau 1 kilometernya kira-kira ya dengan biaya sekarang itu sekitar 1 miliar, berarti kami butuh 2 triliun untuk mengganti pipa tadi itu. Oke, memang umumnya usia pipa ini berapa lama idealnya, Pak? Kalau secara akuntansi biasanya dibukukan itu 16 tahun. 16 Tapi secara teknis ya dari sisi materialnya, kalau ada yang bisa 30 tahun, ada bahkan sampai 50 tahun. Oke, berarti untuk mengganti 20 km pipa 2000 Mas. 2000. Kami punya di seluruh Surabaya itu 6.000 km. 6.000 km di kota Surabaya. Artinya 6.180 km. 6 triliun dibutuhkan untuk mengganti pipa secara keseluruhan. Walaupun tidak secara langsung. Iya, harus dicicil tiap tahun tadi itu. Oke, baik. Pak Anas, berbicara masalah anggaran juga akhirnya berkaitan erat dengan kawan-kawan DPRD sebagai nanti lembaga monitoring keuangan. Dibutuhkan 6 triliun setidaknya untuk mengganti seluruh pipa yang menyalurkan air PDAM di kota Surabaya. Adakah nanti akhirnya dukungan dari anggaran anggota Dewan kepada PDAM dalam hal ini untuk membangkitkan kualitas air PDAM kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Secara otomatis di Komisi B itu memang artinya tugasnya utama adalah bagaimana mendapatkan PAD yang paling besar untuk penyumbang kota Surabaya. Satu sisi memang salah satu dari PDAM ini adalah BUMD yang mana memang supportnya atau penyumbang terbesar daripada BUMD lain. Nah, justru dari PDAM ini Komisi B ini memberikan support, memberikan semangat, apalagi Pak Dirut yang baru ini cukup responsif lah. Sehingga PDAM ini tidak aja hanya melayani air bersih, juga bisa menyumbangkan PAD-nya ke kota Surabaya secara maksimal. Memang sampaikan tadi Pak Dirut, memang ini sudah mulai diganti, terutama di kampung-kampung sudah disampaikan sama beliaunya, di kampung-kampung sudah banyak pipa-pipa yang sudah mulai diganti ya. Kita terima kasih, action ini sudah dilakukan. Termasuk tadi yang sampaikan akan ada target di 2000 km ya Pak Dirut ya. Mudah-mudahan itu bisa dijalankan mulai 2023 Pak ya. Nah, ini tetap harus kita support sehingga nanti pada saat ini pelayanan kepada masyarakat bagus, otomatis tarif ini akan mengikuti dan itu juga mendapatkan juga hasil yang baik juga lah untuk PAD Kota Surabaya. Oke, berarti untuk PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebagai salah satu BUMD Kota Surabaya cukup menyumbangkan PAD yang terbilang besar dibandingkan dengan BUMD lain. Lalu Pak Wisnu, terkait dengan penggantian pipa ini, dalam jangka waktu dekat, adakah rencana dengan anggaran yang sudah ada saat ini untuk mengganti pipa-pipa tersebut, Pak Wisnu? Jadi kami sudah memulai pekerjaan 150 km, penggantian 150 km pipa, dan itu yang terpanjang sepanjang sejarah PDAM berdiri. Oke, PDAM Kota Surabaya? PDAM Kota Surabaya. Oke. Ya, dan kami sudah mulai, tahun ini sudah 30, itu pekerjaan lintas tahun, jadi tahun ini sudah kami kerjakan 31 km, kemudian sisanya akan dikerjakan tahun depan. Yang kami utamakan adalah pipa-pipa
bukan dari faktor usia dulu, tapi kami utamakan pipa berukuran di bawah 4 inci, di bawah 100 mili. Karena kami masih banyak temukan pipa di daerah Kebangsen, di daerah Blauran, itu pipa di depan rumah, itu ukurannya 2 inci. Benar. Dan itu sudah umurnya 50 tahun. Baik. Kalau begitu dibuka, itu bukan 2 inci lagi, sudah mengecil karena ada kotoran. Karena banyak endapannya. Nah ini kita ganti menjadi ukuran 4 inci, 2 kali lipat ukuran lebih besar. Diharapkan suplai ke pelanggan akan lebih baik lagi. Oke, baik. Artinya dengan perbincangan kami ini, masyarakat yang barangkali sebelumnya tidak mau tahu, kini akhirnya menjadi tahu bahwasannya memang di kota Surabaya sendiri, umur pipa ini masih ada yang berumur puluhan tahun. Bahkan tadi dikatakan ada dari tahun 1902. Artinya sudah 120 tahun lebih beroperasi, yang kalau kita bisa bayangkan seperti apa endapan di dalamnya yang otomatis mempengaruhi debit air mengalir ke rumah Anda dan juga kualitas airnya. Sehingga nanti pemerintah kota Surabaya juga akan mendukung untuk merevitalisasi peremajaan pipa-pipa tersebut. Jangan kemana-mana, kami sudah kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak, masih ditemani oleh Pak Anas dan juga Pak Wisnu, membahas terkait dengan bagaimana solusi agar warga kota Surabaya bisa menikmati layanan air PDAM dalam kondisi yang jernih dan juga bersih. Pak Anas, kalau tadi Anda mengatakan bahwa PDAM ini menjadi BUMD dengan penyumbang PAD yang besar di kota Surabaya, dan apalagi tadi dikatakan Pak Wisnu bahwa pekerjaan lintas tahun juga masih banyak, penggantian PPP ini banyak, dukungan seperti apa yang nanti akan diberikan kawan-kawan Dewan kepada PDAM Surya Sembada agar lebih bisa meningkatkan kinerja dan PAD-nya kepada kota? Ya, baik. Yang seperti kemarin itu disampaikan pada saat membahas APBD, ada rencana ya Pak Dirut, itu ada nilai tarifnya itu naik. Itu tapi satu sisi ini harus juga diimbangi dengan pelayanan juga manfaat daripada air tersebut juga bagus. Karena kalau memang dilihat, karena ini kan sekarang kondisi pengerjaan sudah dimulai di tahun 2022, juga termasuk di tahun 2023 yang mana targetnya cukup tinggi rencananya. Kalau ini tidak akan diimbangi dengan tarif yang ada kenaikan, maka ini akan menjadi semakin defisit untuk profitnya. Dan tidak lupa juga yang pernah saya sampaikan Pak Diru juga pada saat kemarin bahas APBD, satu sisi adalah terpenting adalah pelayanan untuk warga. Betul. Itu dengan catatan juga air itu bisa sampai seluruh Surabaya. Pak Wali Kota demikian menyampaikan jangan sampai warga Surabaya tidak mendapatkan air PDAM. Yang pertama. 2, servis yang mana, servis pelayanan saya lihat juga responsif juga. Kalau pas macet diminta langsung kontak, dikirim air bersih. Dan yang ketiga adalah tentang air yang memang layak ya, yang layak memang betul-betul bagus lah untuk para pelanggan di Surabaya. Oke. Ada 2 poin yang saya garis bawahi dari Pak Anas terkait dengan pelayanan dan juga air yang layak digunakan oleh masyarakat. Pak Wisnu, artinya bagaimana PDAM nanti ke depan targetnya seperti apa terkait dengan distribusi layanan agar bisa menyeluruh kepada warga Kota Pahlawan. Tentu selain menyeluruh juga kualitasnya harus tetap layak. Bagaimana target ke depan Pak Wisnu? Baik. Tahun 2021 kami masih memiliki kurang lebih 5 titik merah, kami nyebutnya hotspotnya begitu, terutama yang paling banyak titik merahnya adalah di zona 3. Ya. Alhamdulillah tahun ini titik-titik merah tadi, hotspot yang merah-merah tadi sudah mulai berkurang. Ya. Kami memaksimalkan kapasitas, ya, terutama di zona 3 di daerah utara itu sekarang kami sudah isi air, pipa-pipa sudah kita isi air. Kalau dulu orang masih ketika siang hari mereka menggunakan pompa meskipun ini ilegal, gitu ya, yang keluar angin. Nah kalau sekarang yang keluar sudah air, gitu ya, masih menggunakan pompa. Nah kenapa? Karena memang tekanannya masih belum kita maksimalkan. Untuk wilayah zona 3 contohnya yang paling banyak tidak mendapat air, ya kita bicara kuantitas dulu ya, kuantitas dan kontinuitas, belum kualitas. Itu kami mengirim air dari Putat dan Ketekan, terutama Putat ya di daerah mana itu, Air Muhammad ya, itu kita kirim ke ujung utara kota Surabaya. Sehingga energi yang dibutuhkan cukup besar. Betul. Tekanan pompa yang dikirim untuk mengirim ke sana cukup besar. Nah, itulah yang mengakibatkan kotoran-kotoran tadi tergelontor ya, secara periodik, bukan secara terus-menerus ya. Nah, ini nanti ke depan, tahun depan kami juga akan membangun reservoir di daerah
Demak dan di Petean. Tujuan itu apa? Untuk menurunkan tekanan. Ya, supaya tekanannya untuk mengirim ke sana nggak terlalu besar, kita turunin dulu, kemudian kita pompa lagi. Oke, baik. Sehingga diharapkan secara kualitas pun nantinya akan jauh lebih baik. Dan secara kuantitas itu bisa mengalir 24 jam dan tekanan pun kita targetkan tahun depan akan tercapai 2 meter kolom air tadi. Oke, nah terkait dengan tadi dikatakan untuk anggaran 6 triliun untuk mengganti keseluruhan pipa, Pak Wisnu, kira-kira butuh waktu berapa lama agar peremajaan seluruh pipa di kota Surabaya ini yang memang usianya sudah tidak layak diganti dengan yang lain, ini butuh waktu berapa lama, Pak Wisnu? Kalau kita bicara 2000 km saja, yang usia antara 30 sampai 50 tahun, kalau kita lakukan 150 km per tahun, artinya kami butuh 18 tahun. Ya. Kalau itu bisa istiqomah setiap tahunnya 150 km. Nah, tapi kembali lagi kepada kemampuan keuangan cash kami. Ya. Kami mempunyai keuangan kas, kami baru prediksikan baru mungkin hanya cukup hanya untuk sampai 3 sampai 5 tahun saja. Ya. Sehingga di sisa waktu untuk mencapai 2000 km, kami akan melakukan terobosan-terobosan. Di antaranya bekerjasama dengan karena sudah ada wadahnya, ada namanya B2B, jadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ya, ada turunannya dan itu bisa dilaksanakan tentunya dengan tadi itu salah satu pertimbangan kenapa dilakukan harmonisasi tarif adalah untuk menjaga kekuatan cash flow kami sehingga program-program tadi bisa kita lakukan secara istiqomah. Tetapi kembali lagi bahwa ini tujuannya adalah untuk melayani yang lebih baik. Betul. Ya. Karena kami itu perusahaan PDAM bukan perusahaan yang menjual air. Kami adalah perusahaan yang melayani kebutuhan dasar masyarakat warga kota Surabaya ya untuk bisa menikmati air sesuai kalau kualitas yang diharapkan. Walaupun sekarang belum tercapai secara sesuai harapan, tapi progres atau arah menuju ke sana sudah kami lakukan. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi bahwa sudah ada usaha untuk menuju tujuan akhir di mana masyarakat Kota Surabaya bisa menikmati air bersih dari PDAM Surya Sembada. Pak Anas, terakhir apa yang disampaikan kepada warga Kota Surabaya khususnya terkait dengan kondisi seperti ini, bahkan ada masyarakat yang mungkin tak mau tahu karena sudah membayar, artinya juga harus saling sama-sama tahu bagaimana kondisi PDAM, bagaimana kondisi warga, apa yang ingin sampaikan Pak Anas? Baik, terima kasih. Yang pertama adalah sudah dibukanya informasi tentang PDAM ya. Informasi tadi disampaikan baik melalui WA maupun lain-lainnya sehingga masyarakat ini call center bisa langsung kontak atau WA ke PDAM itu sudah cukup jelas dan ini dilakukan juga ke tempat kami itu juga kadang-kadang warga datang ke Komisi B yang Pak Anas ini ada tidak macet begitu saya ini kontaknya sudah ada semua besok langsung tangani seperti itu. Lah, harapan ini memang ini juga dari PDAM kan juga lagi berproses ini ya. Saya lihat berbenar juga Pak ya karena pemasangan pipa-pipa seperti awal saya sampaikan memang pada awal ini memang masih punya ada kotor-kotoran betul, tapi secara berproses ini sudah saya lihat kemudian tempat saya sendiri di rumah itu sekarang sudah mulai bersih. Yang kedua juga saya sampaikan kepada Pak Dirut kemarin bahwasanya juga agak sabar kepada warga Surabaya yang mana memang lagi ini perbaikan, memang masih belum selesai dan memang ini lumpur yang dikeluarkan ini perbaikan ini masih dikeluar, sehingga kadang-kadang yang masih becek dan lain ini kemarin Pak Anas itu memang belum selesai. Jadi memang kalau sudah ditutup itu akan segera dikembalikan lagi pavingnya atau aspalnya seperti itu, betul ya Pak ya. Jadi harapan ini responsif lah dari PDAM ini juga kalau memang saran kalau masih ada keluhan boleh langsung ke Komisi B lah. Dan saya juga senang ke lapangan juga. Dia juga senang ini. Siap, baik. Jadi selain langsung menyampaikan ke PDAM, Komisi B juga terbuka untuk seluruh adulan-adulan warga. Pak Wisnu, monggo terakhir apa yang disampaikan kepada warga Kota Surabaya terkait layanan Anda PDAM? Baik, kembali kami sampaikan bahwa mungkin sudah beberapa minggu terakhir ya terkait dengan tarif ya ada rencana kenaikan tarif, tapi kenaikan tarif itu sedang kami usulkan kepada pemerintah kota ya. Kajiannya sudah dilakukan selama hampir 1 tahun ya oleh tim akademisi begitu. Tetapi tarif ini sebetulnya sudah ditetapkan oleh Permendagri 21 tahun 2020 ya. Kemudian besarannya diputuskan oleh surat keputusan Kepun 187 tahun 2021 sehingga angka-angka tadi sebetulnya kami hanya mengikuti saja ya. Bahwa terkait dengan apa yang harus kami lakukan memang dengan kenaikan tarif tadi kami akan meningkatkan pelayanan ya. Tetapi sekali lagi di dalam Permendagri itu kami tidak menaikkan tarif di kelompok MPR, kelompok 1, kelompok sosial umum, kelompok rumah sederhana, rumah sangat sederhana, itu tidak kami naikkan. Bahkan
kami mengusulkan kepada wali kota, ini juga sesuai dengan arahan wali kota bahwa untuk kebutuhan dasar 0 sampai 10 kubik pertama, ya kami untuk beberapa kelompok MBR, RS dan rumah sederhana itu kami gratiskan, kami nolkan. Tetapi ketika mencapai 20 meter kubik ke atas, kami akan sesuaikan dengan surat keputusan gubernur. Karena selama ini, mohon maaf, warga kota Surabaya pemakaian airnya cukup atau tertinggi di nasional. Kurang lebih sekitar kalau gambarannya, normalnya kota Surabaya itu adalah 150 liter per orang per hari. Kira-kira berapa? 150 dibagi 20 itu kurang lebih sekitar 7 galon. Ya, 7 galon 7 galon air kemasan ya, galon besar 20 liter. Itu habis dalam sehari per orang. Tapi yang terjadi di Surabaya 10 bahkan lebih dari 10 galon per orang per hari. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penyesuaian tarif ini masyarakat lebih bijak ya dalam menggunakan air, dan kemudian terjadi keadilan tarif ya antara pemakaian yang kelompok menengah ya yang selama ini juga kami masih banyak melakukan subsidi, itu juga akan kami subsidinya lebih tepat sasaran. Siap. Terlepas dari berbagai persoalan yang kita temui terkait dengan kualitas air PDAM, di sini melalui Pak Dirut ini sudah menyampaikan bahwa PDAM ini tidak hanya semata-mata unit bisnis, tapi juga bagaimana bisa melayani masyarakat dengan memberikan air bersih yang layak dan juga bersih tentunya untuk Anda, sehingga meskipun Anda juga masih memiliki sedikit-sedikit masukan-masukan atau keluhan, monggo bisa langsung disampaikan. Bahkan PDAM juga memiliki SOCC, Service and Operation Command Center, yang bisa beroperasi 24 jam. Anda bisa langsung akses ke SOCC langsung kapanpun Anda inginkan. Terima kasih Pak Anas, Pak Wisnu, matur nuwun. Dan juga pemirsa, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan iBreak edisi pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dimanapun kapanpun Anda berada. Tetap semangat, sebarkan cinta damai. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.